Tetapi kata penulis, kalau kita teliti kembali gitu kan, sebenarnya yang ada dalilnya, yang ada dalil jelas itu tentang kenajisan anjing itu ada dalilnya. Itu di hadis itu kan. Tetapi kalau dalil tentang kenajisan babi itu tidak ada sama sekali. Baik di Quran atau di hadis nggak ada. Yang ada adalah dalil keharaman makan dagingnya. Hurrimat alaikumul maitatu walahmul khinzir kan seperti itu. Itu yang sering kita dengar di Al-Qur'an itu. Dalil tentang keharaman makan babi, makan daging babi, tapi tidak ada dalil yang jelas terkait dengan kenajisan babi, tidak ada baik di Quran atau hadis. Yang ada adalah dalil tentang kenajisan anjing itu di hadis. Itu jelas sekali itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Mau Ikut Nabi atau Ulama, halaman 145. Judulnya Apa Dosa Babi? Orang Indonesia sangat kental sekali dengan wawasan-wawasan fikih kesyafi'iyahan karena memang sejak awal materi yang didapat dan diajarkan itu ditransfer oleh guru-guru kita yang memang bermadzhab Syafi'i. Dan memang Islam masuk ke Indonesia dibawa kebanyakan oleh ulama-ulama sufi bermadzhab fikih Syafi'i. Jadi memang wawasan fikih Syafi'i jauh lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia lebih daripada wawasan fikih mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, atau juga Hambali. Contohnya, orang Indonesia kenalnya puasa Syawal 6 hari itu sunnah, padahal Maliki dan Hanafi bilang itu makruh. Ada lagi, kalau azan Jumat itu dimulai setelah masuk waktu zuhur. Padahal buat kalangan Hambali, azan Jumat boleh saja dimulai sebelum masuk waktu zuhur. Karena itu juga orang Indonesia lebih kenal babi itu sebagai najis besar atau mughaladoh yang harus dihindari. Karena memang sejak awal masuk pengajian, ustadz-ustadz selalu menjadikan babi korban bully, najis besar. Masalahnya, karena babi selalu saja dikelompokkan bersama anjing yang memang najis besar, menyentuhnya najis harus bersuci 7 kali dengan debu atau tanah salah satu cuciannya. Padahal Imam Malik punya pandangan bahwa anjing dan babi itu suci ketika masih hidup. Dan kalau kita teliti, ternyata yang ada dalilnya itu hanya kenajisan anjing. Yang dalam disebutkan bahwa jilatan anjing itu jika terkena bejana atau anggota tubuh, maka bagian yang terkena itu dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Dan tidak ada dalil kenajisan Nabi. Kalau dalil keharaman makan dagingnya, ya itu ada. Jelas ada. Dan semua mazhab menyepakati itu. Kalau kenajisannya nanti dulu, tidak ada dalil yang jelas untuk itu. Jadi, apa dosa babi sehingga disebut-sebut sebagai najis? Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 2 halaman 658 yang merupakan kitabnya mazhab Syafi'i, walau bukan satu-satunya yang muktamad, beliau mengatakan, "Walaisa lana dalilun wadihun ala najasatil khinzir fi hayatihi." Dan kami tidak punya dalil yang jelas atas kenajisan babi ketika hidupnya. Sedangkan ayat 145 surat Al-An'am yang mengatakan bahwa babi itu rijs atau najis itu muhtamal. Artinya ada kemungkinan tafsir lain yang berbeda. Karena dalam ayat disebutkan lahmul khinzir, daging babi. Ulama memperdebatkan apakah kata rijs atau najis itu kembali ke laham atau daging atau kembali ke khinzir atau babi itu sendiri. Kalau kembali ke daging, maka yang najis itu dagingnya saja, haram dimakan. Adapun ketika ia masih hidup, ya tidak najis. Tapi kalau kembali ke babi itu sendiri, maka konsekuensinya babi itu seluruhnya najis, hidup atau mati. Karena memang dalil yang digunakan itu ada ihtimal, ada kemungkinan.
maka tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Dan itu sudah menjadi kaidah dalam ilmu usul bahwa teks syariah yang ada punya kemungkinan-kemungkinan tidak bisa dijadikan dalil. Dalil haruslah dari teks syariah yang tidak multi tafsir. Mafhum al-muwafaqah. Dalil yang digunakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah untuk menjadikan babi itu najis ialah al-qiyas al-aulawi atau yang biasa juga disebut dengan istilah mafhum al-muwafaqah. Babi memang tidak ada dalilnya yang mengatakan itu najis. Maka karena tidak ada disandingkan dengan anjing yang ada dalil kenajisannya. Kalau anjing yang seperti itu najis dan najisnya besar, maka jauh lebih najis babi karena ia jauh lebih buruk keadaannya daripada anjing dan jauh lebih jorok. Anjing sering menjulurkan lidahnya dan mencecerkan liurnya dan itu jorok sekali. Babi jauh lebih jorok daripada itu. Dan terlebih lagi bahwa babi termasuk hewan yang diperintahkan dibunuh jika memang keberadaannya membahayakan. Itu yang sering kita dapati dari kitab-kitab Syafi'iyah. Maka kalau kita buka kitab-kitab Syafi'iyah, selalu redaksi yang muncul untuk mengatakan najisnya babi ialah li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Karena babi jauh lebih buruk keadaannya daripada anjing. Dan al-qiyas al-aulawi atau yang biasa juga disebut dengan istilah mafhum al-muwafaqah ini termasuk sumber dalil yang dipegang kuat oleh ulama Syafi'iyah walaupun bukan sumber hukum yang muttafaq atau disepakati sebagaimana ulama-ulama Maliki yang memegang kuat amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah sebagai sumber dalil setelah Al-Quran dan sunnah mutawatirah. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, ini tuh termasuk apa ya, pembahasan terkait dengan babi, kenajisan babi gitu kan. Jadi bagi kita masyarakat Indonesia yang memang mayoritasnya bermadzhab Syafi'i, terutama dari kalangan NU gitu kan, itu kan sudah terbiasa dengan pemikiran madzhab Syafi'i terkait dengan babi misalkan. Babi itu kan najis mughaladah seperti anjing lah seperti itu. Najis besar gitu kan. Berbeda dengan madzhab lain misalkan Maliki, Hanafi, Hambali mungkin punya pendapat beda tentang kenajisan anjing atau babi gitu kan. Tapi di Indonesia karena kita jarang mendapati penganut mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali, ya kita mungkin tidak familiar dengan pendapat mereka. Padahal pendapat mereka juga mungkin ada pendapat lain terkait kenajisan babi atau anjing gitu. Tapi sekali lagi karena kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i mayoritas gitu kan. Jadi kita terbiasa dengan hukum kenajisan babi atau anjing yang itu sudah tingkatan najis mughaladah, najis berat, najis besar. Yang kalau mau dibersihkan atau disucikan itu 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah atau debu. Itu sudah biasa kita. Tetapi kata penulis, kalau kita teliti kembali gitu kan, sebenarnya yang ada dalilnya, yang ada dalil jelas itu tentang kenajisan anjing itu ada dalilnya. Itu di hadis itu kan. Tetapi kalau dalil tentang kenajisan babi itu tidak ada sama sekali. Baik di Quran atau di hadis nggak ada. Yang ada adalah dalil keharaman makan dagingnya. Hurrimat alaikumul maitatu walahmul khinzir kan seperti itu. Itu yang sering kita dengar di Al-Quran itu. Dalil tentang keharaman makan babi, makan daging babi. Tapi tidak ada dalil yang jelas terkait dengan kenajisan babi, tidak ada. Baik di Quran atau hadis. Yang ada adalah dalil tentang kenajisan anjing, itu di hadis. Itu jelas sekali itu kan. Terus gimana kalau tidak ada dalil kenajisan anjing, kenajisan babi gitu kan. Nah ini ulama punya solusinya gitu kan. Nggak ada Quran, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Terus di mana gitu kan. Nanti kita akan jelaskan itu.
Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 2 halaman 658 itu juga mengatakan bahwasanya eh, di mazhab Syafi'i itu tidak punya dalil yang jelas terkait dengan kenajisan babi ketika hidup. Jadi di mazhab Syafi'i pun menurut ulama yang istilahnya otoritatif, Imam Nawawi itu juga mengakui bahwasanya di mazhab Syafi'i itu tidak ada dalil yang jelas, tidak punya dalil yang jelas terkait dengan kenajisan babi ketika hidup. Jadi ketika hidup tidak punya dalilnya mazhab Syafi'i. Ya karena memang tidak ada, Quran nggak ada, hadis nggak ada gitu. Ini memang tidak ada tentang dalil jelas kenajisan babi, tidak ada. Yang ada adalah kenajisan anjing gitu kan. Nah, kalau sedulur menemukan misalkan ada nih di Quran surat apa? Surat Al-An'am ayat 145. Di situ dikatakan babi itu rijis, rijis itu najis artinya. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat. Jadi dalam ilmu usul fikih ini disebut dengan pendapat yang muhtamal, yaitu pendapat yang multi tafsir. Ada kemungkinan tafsir yang lain, tidak satu makna, ada beberapa makna gitu. Jadi kata rijis, najis dalam surat Al-An'am ayat 145 itu mengandung berbagai macam makna, tidak hanya satu gitu kan. Karena dalam ayat tersebut itu disebutkan adalah lahmul khinzir, daging babi gitu kan. Nah, ini ulama berbeda pendapat apakah kata rijis, najis itu kembali kepada laham, daging babi, atau kembali kepada khinzir, babi itu sendiri. Jadi perdebatannya itu seputar apakah kata rijis, najis itu kembali ke daging babi atau kembali kepada babi itu sendiri gitu loh. Itu perdebatannya. Jadi ini tidak satu makna, multi tafsir itu loh. Nah, kalau kembali ke daging babi, maka yang najis itu dagingnya saja gitu kan. Haram dimakan. Jadi kalau eh, apa namanya? Tafsir itu makna itu kembali ke daging babi saja, maka yang haram itu adalah dagingnya, haram dimakan. Yang najis itu adalah dagingnya, daging babinya. Dan itu haram dimakan gitu kan. Tetapi jadi kalau kembali kepada dagingnya saja itu haram dimakan gitu kan. Adapun ketika babi itu masih hidup ya tidak najis gitu kan. Jadi konsekuensinya kalau kita mengikuti pendapat kata rijis itu kembali kepada daging babi, maka yang haram, yang najis itu dagingnya saja. Haram dimakan karena najis itu kan. Tetapi ketika babi itu masih hidup ya tidak najis gitu loh. Tubuhnya tidak najis kalau kita sentuh, karena yang dilarang itu adalah memakan dagingnya saja gitu loh. Jadi kalau kita sentuh tidak najis itu loh. Itu konsekuensi dari kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan rijis atau najis itu kembali kepada daging babinya saja. Artinya dagingnya haram dimakan, dagingnya najis. Itu ketika sudah mati ya babinya. Tapi ketika masih hidup ya babinya tetap tidak najis, artinya kita menyentuh ya tidak apa-apa gitu. Itu kalau kita mengikuti pendapat yang ini. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan rijis itu kembali kepada babi, kepada eksistensi babinya, ke babi itu sendiri, ke zatnya, maka konsekuensinya babi itu seluruhnya najis, baik hidup atau mati gitu kan. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ulama bahwasanya kata rijis atau najis dalam Al-Quran itu kembali kepada zatnya babi, eksistensi babi, babi itu sendiri, maka seluruhnya babi itu najis, baik hidup atau mati gitu kan. Kalau tadi yang pertama itu hanya dagingnya saja yang najis sehingga haram dimakan. Itu ketika mati. Tapi kalau masih hidup ya tidak najis kalau kita sentuh gitu kan. Kalau kita ikut pendapat yang kedua ini kembali kepada babinya, kepada zatnya, eksistensinya gitu kan, keberadaannya, maka seluruhnya babi itu najis,
baik ketika hidup atau mati. Jadi ketika kita hidup menyentuh ya najis, cuci 7 kali gitu kan. Begitupun ketika mati juga najis, haram dimakan juga gitu. Jadi ini berbeda penafsiran, berbeda pendapat. Ini sudah biasa, jadi tidak usah marah-marah, nggak usah ngotot, tidak usah nyolot gitu kan. Lu nggak bisa, di Quran jelas haram. Iya, yang haram tuh dagingnya, yang jelas itu loh. Tapi ketika mengatakan ketika hidup ada perbedaan pendapat gitu loh. Tidak bisa kita mengatakan satu pendapat karena memang para ulama sudah mengatakan ini multi tafsir, muhtamal. Kita bukan pakarnya, kita bukan ahlinya. Jangan malah ambil pendapat kita sendiri gitu loh. Jadi memang dalil yang digunakan itu ihtimal, yaitu tadi kata rijis atau najis. Artinya tuh ada kemungkinan penafsiran lain, ada multi tafsir, ada perbedaan makna itu kan. Maka dalam literasi usul fikih, kalau ada dalil yang muhtamal itu tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil gitu kan. Dan ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu usul fikih gitu kan, kaidah yang dipegang oleh ulama. Jadi kalau ada teks syariah, baik itu Al-Quran atau hadis, kok itu muhtamal, banyak kemungkinan, multitafsir, banyak makna, maka itu tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Karena dalil atau hujjah itu haruslah teks syariah yang jelas, yang satu makna gitu kan, yang istilahnya muhkamat gitu kan, yang muhkam, yang satu makna, tidak multitafsir, tidak bersayap itu. Kalau itu yang bisa dijadikan dalil atau hujjah itu. Nah ini intinya, yaitu terkait mafhum al-muwafaqah. Jadi memang karena tidak ada dalil yang jelas terkait kenajisan babi, yang ada itu kenajisan anjing gitu kan. Maka sebagian ulama Syafi'iyah itu menggunakan untuk menjadikan babi itu najis, maka menggunakan kaidah gitu kan, menggunakan sumber hukum yang lain, yaitu namanya al-qiyas al-aulawi atau bisa juga disebut mafhum al-muwafaqah gitu kan. Jadi intinya adalah karena babi itu tidak ada dalilnya yang mengatakan itu najis, maka karena tidak ada, disandingkanlah dengan anjing yang ada dalil kenajisannya. Jadi dikiaskan dengan anjing gitu loh, dianalogikan dengan anjing gitu loh. Kalau anjing yang seperti itu saja najis, dan najisnya itu najis berat, najis besar, najis mughaladah, maka jauh lebih najis lagi babi, maka babi lebih jauh najis lagi karena ia jauh lebih buruk keadaannya daripada anjing gitu kan, dan jauh lebih jorok. Karena anjing itu sering menjulurkan lidahnya dan mencecetkan liurnya gitu kan, dan itu jorok sekali, maka babi jauh lebih jorok daripada itu gitu. Dan terlebih lagi bahwa babi itu termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh jika memang keberadaannya membahayakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mendapati babi dan itu membahayakan manusia, misalkan babi hutan gitu kan, bisa membunuh, bisa membahayakan, maka diwajibkan untuk membunuh babi itu gitu. Jadi hewan babi, hewan apapun lah, termasuk hewan babi, apabila itu membahayakan manusia, itu kita wajib untuk membunuhnya gitu kan. Karena kita bertahan gitu loh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi babi pun kalau membahayakan manusia maka wajib untuk dibunuh gitu loh. Diperintahkan untuk dibunuh karena membahayakan itu. Maka kalau kita buka kitab-kitab Syafi'iyah, selalu ada redaksi yang muncul untuk mengatakan najisnya babi, yaitu li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Karena babi jauh lebih buruk keadaannya daripada anjing gitu loh. Jauh lebih buruk keadaannya daripada anjing. Ini adalah qiyas aulawi, analogi yang lebih gitu kan, atau mafhum al-muwafaqah. Jadi memang qiyas aulawi atau mafhum al-muwafaqah itu memang merupakan salah satu sumber dalil dalam Islam gitu kan, yang dipegang kuat oleh para ulama mazhab Syafi'i, meskipun sumber hukum ini itu tidak disepakati.
Karena yang disepakati itu ada 4, yaitu pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, mafhum muwafaqah atau qiyas aulawi ini sumber hukum yang memang belum disepakati para ulama. Artinya tidak semua ulama itu sepakat. Nah, ini khusus mazhab Syafi'i itu mereka menggunakan ini sumber dalil hukum ini gitu loh. Begitupun kalau kita lihat mazhab yang lain, mazhab Maliki misalkan itu punya sumber hukum dalil yang namanya amal ahli Madinah gitu. Itu sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau tidak ada Qurannya, nggak ada Sunnahnya, maka beliau menggunakan namanya amal ahli Madinah. Ini sudah selesai pembahasannya dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau sedulur pengen mendalami terkait sumber hukum dalam Islam selain Quran dan Sunnah, silahkan belajar ilmu usul fikih. Itu banyak sekali sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan hanya menyandarkan dengan Quran dan Sunnah gitu. Kalau nggak ada di Quran, cari di Sunnah. Kalau nggak ada di Sunnah, cari di Ijma'. Kalau nggak ada di Ijma', cari di Qiyas. Kalau nggak ada di Qiyas, cari di yang lain. Ada amal ahli Madinah, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah gitu kan. Ada apa lagi? Ada qaul sahabi, ada syar'uman qablana, banyak sekali. Jadi inilah literasi khazanah keilmuan dalam Islam itu sangat besar sekali, sangat luas sekali. Jadi kalau sedulur hanya taunya Quran Sunnah itu kurang sebenarnya. Kurang piknik ke kitab-kitab para ulama. Silahkan belajar ilmu usul fikih untuk bisa mendalami, oh ternyata ada nih sumber hukum selain Quran dan Sunnah gitu kan. Ada tadi mafhum muwafaqah gitu kan, ada ijma' dan sebagainya. Jadi jangan hanya mengandalkan Quran Sunnah, nggak ada di Quran nih, jadi nggak boleh. Nggak ada di Sunnah nih, jadi nggak boleh. Padahal masih banyak sekali selain Quran dan Sunnah gitu loh, sumber hukum yang ada di dalam Islam. Ini sudah selesai pembahasannya dalam oleh para ulama. Tinggal kita mau nggak untuk belajar gitu loh. Jadi itu lor terkait dengan kenajisan babi. Intinya adalah memang di Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada dalil yang jelas, dalil yang sharih terkait dengan kenajisan babi. Tidak ada. Yang ada adalah dalil tentang kenajisan anjing di hadis itu. Sehingga para ulama mencari gimana nih supaya babi ini bisa najis gitu kan. Nah, beliau ini punya analogi gitu kan. Banyak analogi, ternyata babi itu lebih jorok dari anjing gitu kan. Babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing gitu loh. Kalau di Quran itu adanya adalah dalil keharaman memakan daging babi gitu kan. Adapun dalil tentang kenajisan babi itu ada di Quran, tapi itu masih debatable, masih ada perdebatan, tidak satu makna, itu banyak makna, sehingga tidak bisa dijadikan dalil gitu kan. Itu masih multitafsir lah seperti itu. Jadi yang jelas babi itu yang ada dalilnya itu adalah haram memakan dagingnya. Tapi kalau kenajisannya, tubuhnya hidup atau mati, ya ketika hidup itu masih ada perdebatan gitu loh. Jadi itu lor, sekian review buku singkat kali ini. Silahkan kalau ada pendapat yang berbeda, komen di kolom komentar, kita diskusi sehat gitu kan. Kita diskusi ilmu lah, bukan debat, bukan ngotot debat kusir enggak. Jadi silahkan kalau konten ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya kepada saudara sekalian di grup-grup WA dan sebagainya. Supaya tahu ternyata kenajisan babi itu tidak ada dalil jelas di dalam Quran dan Sunnah. Yang ada adalah dalil keharaman makan dagingnya. Terus gimana cara mencari kenajisan anjing, kenajisan babi? Ya tadi para ulama punya sumber hukum yang lain gitu loh. Ternyata ada nih sumber hukum yang lain ketika kita ingin menghukumi babi itu najis. Karena di mazhab lain ada nih babi itu suci itu kan. Mazhab Maliki mengatakan babi itu suci ketika hidup gitu kan. Ketika hidup babi itu suci. Jadi ada nih pendapat lain.
Nah, ternyata para ulama berbeda pendapat gitu loh terkait dengan kenajisan babi gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.